Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmatul Ummah dari Teater Nusa ingin sedikit menjelaskan tentang konsentrasi dan imajinasi dalam pemeranan. Kaitan konsentrasi dan imajinasi adalah sebagai olah rasa secara individual, karena seorang pemeran membutuhkan kepekaan rasa. Dalam menghayati karakter peran, semua emosi tokoh yang diperankan harus mampu diwujudkan. Oleh karena itu, konsentrasi dan imajinasi diperlukan dalam pemeranan ini. Pembahasan pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran dalam suatu hal. Semakin menarik pusat perhatian itu, semakin mudah pemusatan perhatian itu. Pusat perhatian seorang pemeran sendiri adalah sukma atau jiwa atau karakter seorang pemeran itu. Apapun yang mempengaruhi konsentrasi seorang pemeran dalam karakter yang dimainkan akan merusak konsentrasinya. Tujuan dari konsentrasi ini adalah untuk mencapai kondisi kontrol mental maupun fisik saat pemeran berada di atas panggung. Dengan adanya kekonsentrasian ini, seseorang pemeran bisa mengubah karakternya menjadi karakter apa yang akan dimainkan. Saya akan berbagi sedikit tips meditasi. Yang pertama, sikap. Nah, sikap kalian harus duduk tegak. Nah, saat duduk tegak ini, usahakan tulang belakang kalian sama kepala kalian tidak membungkuk, karena kalau membungkuk itu akan menyebabkan pikiran kalian melayang. Yang kedua, yaitu mata. Nah, dari mata ini kalian bisa menutup mata atau membuka mata kalian, terserah kalian. Karena ada orang yang kalau misalnya meditasi dengan mata terbuka itu akan merasa lebih hadir dalam dunia. Jadi itu terserah kalian, senyaman kalian mau memilih membuka mata atau menutup mata. Yang selanjutnya yaitu fokus. Nah, dalam meditasi ini kalian harus fokus dengan apa yang Anda pusatkan dalam kesadaran pikiran kalian. Yang berikutnya yaitu nafas. Nah, nafas ini kalian cukup memperhatikan keluar masuknya nafas kalian, atau kalian juga dapat menghitung nafas kalian, yaitu dengan cara setiap hembusan kalian hitung 1 hingga 4 dan kembali lagi ke hitungan 1 hingga 4 dan seterusnya. Berikutnya yaitu pikiran. Jika saat meditasi ada pikiran yang mengganggu kalian, usahakan pikiran itu perlahan menghilang sendiri. Pikiran yang mengganggu itu perlahan menghilang sendiri. Jangan berusaha terlalu kuat untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu kalian itu. Yang selanjutnya yaitu emosi. Orang-orang akan sulit menyelesaikan meditasinya karena jika orang tersebut berusaha kuat menghilangkan emosi dari dirinya, itu akan sulit untuk menyelesaikan meditasinya. Nah, cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan kita itu fokus pada perasaan tubuh yang menyertai emosi itu. Selanjutnya yaitu keheningan. Saat kalian bermeditasi dalam keheningan ini, kalian akan mendapatkan ketenangan untuk bermeditasi tersebut. Selanjutnya yaitu lama meditasi. Lama meditasi ini tidak ditentukan, tapi biasanya bisa kalian mencoba 10 menit dulu. Kalau itu terasa terlalu pendek, kalian bisa menambahkannya, tapi jangan memaksakan diri untuk bermeditasi dengan durasi yang lama. Selanjutnya yaitu tempat. Nah, soal tempat ini, alangkah baiknya kalian mencari tempat yang khusus untuk bermeditasi, atau tempat yang nyaman lah untuk kalian. Yang terakhir, kalian tinggal menikmati meditasi kalian. Pembahasan kedua yakni imajinasi. Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam pikiran, di mana gambaran-gambaran ini tidak pernah ada sebelumnya di pikiran kalian. Membangun sebuah imajinasi berawal dari penggabungan-penggabungan dari suatu objek tertentu, di mana penggabungan-penggabungan inilah yang membimbing pemeran untuk membentuk hubungan antara gagasan dan ingatan terhadap sesuatu. Jadi memudahkan pemeran untuk berimajinasi. Tetapi imajinasi yang dimaksud di dalam pemeranan ini imajinasi yang lebih mendalam, dimana kalau kita melihat
seseorang menggunakan baju berwarna hitam, kita bukan mengasosiasikannya dengan celananya, namun dengan rasa, yaitu rasa duka. Melakukan asosiasi atau penggabungan-penggabungan tadi itu merupakan salah satu cara melatih imajinasi dalam pemeranan. Lalu untuk memperdalamnya, kita bisa mencoba untuk menggunakan stimulus, lihat ke suatu benda, kita respon benda tersebut, kita jadikan benda tersebut seolah-olah menjadi makhluk hidup yang memiliki perasaan, yang bisa berinteraksi, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.